Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu nama Imam Mahdi adalah Ahmad, dan ternyata nama lain atau kedudukan dari Imam Mahdi juga adalah Isa. Bagaimana bisa nama Isa itu bisa menjadi nama Imam Mahdi atau sebutan bagi Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW di akhir zaman ini? Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Yusikum man 'asa minkum ayyalqa Isa ibn Maryama imamam mahdiyan wa hakaman 'adalan." Sudah dekat saatnya orang yang hidup di antara kamu akan bertemu dengan Isa ibnu Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan hakim yang adil. Diyakini oleh umat Islam bahwa tidak hanya Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman ini, tetapi juga turunnya Nabi Isa yang kedua. Tetapi jika kita perhatikan sabda Rasulullah SAW ini, terlihat jelas bahwa Nabi Isa kedua yang dijanjikan kedatangannya itulah sebagai Imam Mahdi. Jadi berdasarkan hadis ini, Imam Mahdi dan Isa itu satu orangnya. Pemahaman ini juga dikuatkan oleh hadis lain di mana Rasulullah SAW bersabda, "Walal mahdiyu illa Isa ibnu Maryam." Tidak ada Mahdi melainkan Isa ibnu Maryam. Jika kita perhatikan kedua hadis ini, jelas sekali bahwa nama dari Imam Mahdi itu adalah Isa. Atau dengan kata lain, Mahdi dan Isa yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman ini adalah satu orangnya. Satu orang dengan dua nama atau bahkan satu orang dengan banyak nama. Kemudian perihal turunnya Nabi Isa yang kedua di akhir zaman ini, Rasulullah SAW juga bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum." Bagaimana keadaan kamu apabila Ibnu Maryam itu turun di antara kamu, sedang dia imam kamu dari antara kamu juga? Di dalam kitab Muslim juga disebutkan, "Kaifa antum idza nazala fikum Ibnu Maryam fa ammakum minkum." Bagaimana keadaan kamu apabila Ibnu Maryam itu turun di antara kamu, maka ia akan menjadi imammu di antara kamu. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Isa yang akan datang yang akan menjadi imam bagi umat Islam itu berasal dari umat Islam sendiri dan bukan dari kaum lain. Sementara itu, Nabi Isa yang dulu itu lahir dari kalangan Bani Israel dan diutus hanya untuk kaum Bani Israel, bukan untuk umat Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, "Wa rasulan ila Bani Israel," dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Quran Surah Ali Imran ayat 49. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berasal dari Bani Israel dan diutus hanya untuk kaum Bani Israel saja. Umat Islam memang diwajibkan untuk mengimaninya, sebagaimana juga mengimani semua nabi lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Isa yang dulu itu nabi yang diutus hanya untuk kaum Bani Israel, bukan untuk umat Islam, dan bukan juga nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh dunia. Dan Nabi Isa alaihissalam bukan nabi pembawa syariat, beliau hanya mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. "Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat," dan aku datang untuk menggenapi apa yang telah ada sebelumku, yakni Taurat. Quran Surah Ali Imran ayat 50. Jika Imam Mahdi itu namanya Isa, lalu bagaimana dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman ini? Mengenai Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang terakhir yang diturunkan untuk kaum Bani Israel itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam melainkan seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 75. Kata khalat yang artinya berlalu dalam ayat ini maksudnya adalah telah wafat. Jadi Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Kemudian di kalimat berikutnya disebutkan, "Wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am."
dan ibunya adalah seorang yang benar. Keduanya dahulu makan makanan. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya yaitu Siti Maryam adalah manusia biasa seperti manusia pada umumnya. Salah satunya yaitu butuh makan. Saat ini mereka berdua sudah tidak makan makanan lagi, dengan kata lain mereka sudah wafat. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup sampai sekarang dengan tidak makan apa-apa selama ribuan tahun. Bukan saja tidak ada keterangannya, bahkan hal itu juga berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa badan para nabi itu juga membutuhkan makan dan minum. Tidak ada seorang nabi pun yang hidup tanpa memakan makanan. Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan tidak kami jadikan mereka jasad yang tidak makan makanan dan tidak mereka hidup kekal. Quran Surah Al-Anbiya ayat 8. Seperti manusia biasa, para nabi itu makan, minum, dan tunduk kepada semua keperluan jasmani manusia. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh dan teladan bagi manusia. Dan bagaimana mereka dapat berlaku sebagai teladan jika mereka itu bukan manusia seperti manusia pada umumnya, tunduk kepada keperluan jasmani. Sebagai manusia, mereka tidak kebal dan tidak dapat menjadi kebal terhadap keperluan jasmani atau terhadap kehancuran atau kematian. Para nabi itu semuanya telah wafat, begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam yang dulu itu diutus hanya untuk kaum Bani Israel, bukan untuk umat Islam. Syariatnya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan tentu saja beliau sudah lama wafat. Sedangkan Nabi Isa kedua yang dinubuatkan kedatangannya oleh Rasulullah SAW berasal dari umat Islam sendiri, akan menjadi imam bagi umat Islam dan tentu saja syariatnya adalah mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan berdasarkan keterangan-keterangan tadi, ternyata Nabi Isa kedua yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW itu nama lain dari Imam Mahdi alaihissalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.